Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifna Maula Minhatul Faridah dengan NIM 2042100216 kelas 6G PGMI. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS evaluasi pendidikan, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Susi Francisca MPD. Selanjutnya di sini adapun pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap suatu hal untuk menentukan nilai atau kualitasnya berdasarkan kriteria tertentu. Adapun menurut para ahli, yaitu Edwin dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Sedangkan menurut Muhammad Qobib Toha mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya adapun pengertian asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, kelas atau mata kuliah, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan, kriteria, atau capaian pembelajaran tertentu. Adapun menurut para ahli yaitu Nana Sujana tahun 2005, asesmen adalah proses memberikan dan menentukan nilai kepada berbagai objek berdasarkan kriteria tertentu. Dan menurut Eko Putro-Widoyoko tahun 2012, asesmen adalah kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Selanjutnya adapun cara melakukan asesmen. Berikut langkah-langkah singkat cara melakukan asesmen. Yang pertama, menentukan tujuan asesmen, yaitu apa yang ingin diketahui dari asesmen, lalu apa yang ingin dicapai dengan asesmen. Yang kedua, memilih metode asesmen, yaitu ada banyak metode asesmen yang tersedia seperti tes, observasi, portofolio, wawancara, dan diskusi kelompok. Pilihan metode yang paling sesuai dengan tujuan dan target asesmen. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun instrumen asesmen, yaitu kembangkan instrumen asesmen yang sesuai dengan metode yang dipilih. Pastikan instrumen asesmen jelas, objektif, dan mudah dipahami. Dan yang keempat, melakukan asesmen, yaitu lakukanlah asesmen sesuai dengan rencana yang dibuat. Pastikan proses asesmen dilakukan dengan adil dan objektif. Yang kelima, menganalisis hasil asesmen, yaitu kumpulkan dan analisis hasil asesmen. Gunakan data hasil asesmen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tujuan asesmen. Yang keenam, melakukan tindak lanjut. Gunakan hasil asesmen untuk mengambil keputusan dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan. Tindak lanjut ini dapat berupa perbaikan program pembelajaran, pemberian bimbingan dan konseling, atau pengembangan profesionalisme guru. Dan selanjutnya adapun jenis-jenis asesmen, yaitu ada asesmen kognitif, asesmen afektif, dan asesmen psikomotorik. Selanjutnya adapun pengertian asesmen kognitif. Menurut Bloom tahun 1956, asesmen yang mengukur tingkat pengetahuan dan kemampuan berpikir individu. Contohnya seperti tes kemampuan matematika, tes pemahaman bacaan, dan tes esai. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 12 ayat 2 mengenai penilaian aspek pengetahuan, penilaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Yang ketiga, melaksanaan penilaian. Yang keempat, memanfaatkan hasil penilaian. Dan yang kelima, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi. Berikut contoh dari rubrik penilaian, yaitu contoh soal pilihan ganda dapat dilihat pada slide berikut ini.
Selanjutnya adapun pengertian dari asesmen afektif. Menurut Krathwohl tahun 2000, asesmen yang mengukur sikap, nilai, dan emosi individu, yaitu contohnya seperti kuesioner sikap, observasi perilaku, dan jurnal pribadi. Dan adapun langkah-langkah menyusun penilaian afektif. Yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Yang kedua, menulis instrumen. Yang ketiga, menentukan skala instrumen. Yang keempat, menentukan sistem penskoran. Dan yang kelima, melakukan uji coba. Baiklah, adapun contoh dari rubrik penilaian sikap, yaitu dapat dilihat pada slide ini, yaitu adapun aspek-aspeknya seperti aspek tanggung jawab, toleransi, disiplin. Selanjutnya adapun pengertian asesmen psikomotorik. Menurut Howard and Erickson tahun 1972, asesmen yang mengukur kemampuan individu dalam melakukan gerakan fisik dan keterampilan motorik. Contohnya seperti tes keterampilan menari, tes keterampilan olahraga, dan tes praktikum laboratorium. Dan ada beberapa ahli yang menjelaskan cara menilai hasil belajar psikomotorik. Menurut Ryan tahun 1980 menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya yang nomor 3, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Baiklah, berikut contoh dari rubrik penilaian psikomotorik. Adapun kriterianya yaitu yang pertama baik sekali, yang kedua baik, yang ketiga cukup, dan yang keempat perlu bimbingan. Sekian penjelasan tentang evaluasi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.